Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik. Ya, baik, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, bagaimana kemarin liburannya? Lama banget ya liburannya, berapa hari tuh? Dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari ya kita nggak belajar. Ya, maksudnya tidak belajar seperti biasa gitu ya. Maksudnya, ya Bapak harap anak-anak tetap belajar ya, walaupun memang jadwalnya sedang libur. Nah, gimana kemarin Idul Adhanya? Ada yang berkurban? Nah, semoga ada ya. Ya, baik. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar ya dari peristiwa kurban ya. Jadi jangan hanya dagingnya aja yang diambil ya, jangan hanya makan satenya aja yang diambil. Tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah ya bahwa peristiwa kurban itu adalah salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah ya, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, bahwasanya apa yang diberikan kepada kita, apa yang kita punyai saat ini semata-mata hanya titipan Allah ya. Ketika Allah memintanya lagi ya kita harus rela untuk memberikannya ya. Nah, ini disimbolkannya dengan dengan memotong sapi atau memotong kambing, domba, unta dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang bukan tidak bisa ya, kalau yang belum bisa berkurban dengan hewan ternak, nah kita bisa berkurban dengan hal yang lain, misalkan dengan tenaga ya, dengan doa ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi itu yang diambilnya ya, bahwa semata-mata apa yang kita punyai saat ini adalah titipannya Allah. Jadi ketika Allah meminta ya kita harus mau memberikannya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran 3 dan 4, subtema 2, tema 1 ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2. Ada yang masih ingat pembelajaran 1 dan 2 kita belajar apa aja? Ya, kita review singkat aja ya. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Bagaimana manusia itu dari mulai bayi, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, dan pada akhirnya menjadi tua ya. Nah, adapun salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan adalah apa aja? Satu, bertambahnya tinggi badan. Dua, bertambahnya berat badan. Dan yang ketiga, bertambahnya kekuatan otot. Betul. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang tadi, setiap manusia itu berbeda-beda ya. Satu dan lain halnya berbeda. Contoh kecil misalkan kita dengan adik atau misalkan dengan kakak pasti berbeda ya pertumbuhan dan perkembangannya ya. Ada yang lebih percepatan tingginya, ada yang cepat ya. Kenapa adik aku mah lebih tinggi ya daripada aku, atau misalkan kenapa adik aku mah lebih kuat daripada aku. Nah, itu adalah salah satu contoh perbedaannya ya. Nah, apa yang perlu kita sikapi dari perbedaan tersebut? Ya, betul ya. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Walaupun kita berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa saling menolong atau saling menghargai satu dan lainnya ya. Nah, baik, itu review singkat saja ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar matematika ya di pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, coba kita ingat kembali ya, di subtema 1 kita sudah belajar tentang ya penjumlahan ya. Jadi ini contohnya ya. Misalkan waktu itu ada sebuah perusahaan susu menghasilkan 1.200 kotak setiap bulan. Perusahaan yang satunya lagi menghasilkan 3.250 kotak. Kalau digabungin, nah dia menjadi hasilnya adalah 4.450. Nah, ini penjumlahan seperti ini kita sebut sebagai penjumlahan tanpa menyimpan. Artinya penjumlahannya langsung ya. Nah, ya, jadi nggak ada yang disimpan dulu. Kayak 2 dan 4, ya kan cuma 4. Langsung aja ditulis 4. Coba contohnya kalau misalkan waktu itu di latihan ada ya, Bapak kasih satu soal. Misalkan ada 6 ditambah 5, ya itu kan hasilnya 11. Nah, kalau di cara seperti ini kan kita tidak mungkin langsung menulis 11. Ada yang harus
simpan dulu. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan dan juga pengurangan ya. Pengurangannya dengan cara menyimpan dan tidak menyimpan. Oke. Anak-anak boleh sambil buka bukunya ya. Nah, di halaman berapa ya? Bapak lupa. Nanti Bapak cek dulu ya. Ada di halaman 59 ya. Nah, silakan dibuka buku halaman 59. Yang bagian bawah ya. Nah, di situ ada contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nih, yang ini ya. Oke. Nah, di situ ada 1200 ditambah 2900. Nah, kalau 0 tambah 0 kan langsung ya. 0, 0 ditambah 0 juga sama langsung. 2 tambah 9 berapa? Ya, 2 tambah 9 itu 11. Nah, kita kan tidak bisa langsung menulis di sini 11. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Nah, kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0 ya. Kemudian 0 ditambah 0, 0. Nah, 2 ditambah 9 itu tadi adalah berapa? 11. Nah, yang kita tulis adalah satuannya ya. Jadi satunya kita tulis, satu yang satuan ya. Dan satu yang puluhannya kita simpan di atas ya. Simpan di atas yang ribuan. Sehingga nanti di sini kita jumlahkan lagi ya. Nah, sehingga di sini 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi kalau ada 1200 ditambah 2900 itu hasilnya adalah 4100 ya. Nah, di sini kan tadi ya 200 nih ditambah 900. Nah, itu kan berarti 1100 ya. Makanya di sini kita tulis satunya di sini sehingga di sini 100. Nah, 1000-nya kita jumlahkan dengan yang 1000 dari 1200 dan 2000 dari 2900 sehingga hasilnya adalah 4100. Nah, kita juga bisa mengerjakannya dengan cara aturan tempat yang waktu itu kita sudah pernah pelajari juga ya. Ini ada di halaman 60. Nah, di sini kan ada 1200. Nah, di sini ribuannya ada 1, ratusannya ada 2, puluhan dan satuannya 0 ya. Kemudian 2900. Nah, di sininya ribuannya ada 2, ratusannya ada 90-an dan satuannya tidak ada. Nah, ini kita jumlahkan seret. Nah, lihat di sini. Nah, ini kan kalau kita hitung, kita jumlahkan semuanya menjadi berapa? 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena ini ada 11, maka 11 itu kan sama aja. Ini kita pisahkan ya. Di sini ada yang 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dari 100 itu adalah 1000 ya. Sehingga kita bisa pindahkan ke kotak yang ribuan ya. Sehingga kita bisa pindahkan tempatnya yang 10 ini menjadi satu buah kotak ribuan ya. Pindah nih ke sini. Nah, ini kan tadi dijumlahkan 3 ya. Ketambahan dari yang ini 10 pindah ke kotak ribuan jadi 1. Nah, sehingga nanti 3 ditambah 1, 4. Nah, ini kan sisanya 1. Nah, di sininya jadi tinggal 1. Sehingga dibacanya 4100. Bukan 100 ya. 100. Nah, caranya adalah seperti itu ya. Nah, coba kita berlatih lagi ya. Coba kita dengan soal yang lain. Nah, contoh nih ya. Nah, ini soalnya ada di halaman 61. Kita kerjain bareng-bareng ya. Anak-anak boleh sambil mengerjakan di rumah ya. Kita punya 2465 ditambah 3208 ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Berapa 5 tambah 8? 13 ya. Sehingga satuannya kita tulis 3. Nah, satunya pindah disimpan di atas ya. Di atasnya 6. Sehingga 1 tambah 6 berapa? 7 ya. 4 ditambah 2, 6. Dan 2 tambah 3, 5 ya. Sehingga hasilnya adalah 5673. Kita kerjakan soal yang kedua. Nah, kita punya 5730 ditambah 2419. Kita jumlahkan ya. 0 tambah 9 berapa? 9 ya. Betul, pintar. 3 tambah 1,
4, sip. Dan kemudian 7 tambah 4 berapa? Nah, 7 tambah 4, 11 ya. Sehingga kita simpan di sininya berapa? 1 ya. Kemudian satunya lagi yang puluhannya kita simpan di atas 5 ya. 1 tambah 5 tambah 2, 1 tambah 5 berapa? 6 ya. 6 tambah 2, 8. Sehingga hasilnya adalah 8.149. Oke, bagus. Sekali kita lanjutkan yang nomor 3 ya. Kita punya 4.729 ditambah 2.863 ya. Kita jumlahkan 9 tambah 3, 12 ya. Sehingga kita simpan angka 2. Nah ini Bapak lupa ya. Kita harusnya simpan dulu angka 1 ya di sininya ya. Nah, di sininya harusnya ada angka 1. Sehingga 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9. Kemudian 7 tambah 8 berapa? 15. Sehingga kita tulis 5-nya saja. Satunya disimpan di atas angka 4. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7 ya, sehingga hasilnya adalah 7.592. Nah, sekarang yang nomor 4. Kita punya 3.657 ditambah 4.961. Kita jumlahkan 7 tambah 1, 8 ya. Nah, 5 tambah 6 berapa? 11, betul. Sehingga kita tulis angka satunya saja, satunya simpan di atas. Kemudian kita jumlahkan lagi 1 tambah 6, 7 ya, 7 tambah 9, 16 ya. Kemudian satunya kita tulis di atas lagi, di sini hanya ditulis 6-nya saja. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Sehingga hasilnya adalah 8.618. Ya, sudah bisa ya. Ya, Bapak yakin ini anak-anak sudah pandai-pandai ya untuk mengerjakan penjumlahan seperti ini, walaupun angkanya mau segede apa ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, penjumlahan itu dapat digunakan di kegiatan sehari-hari ya. Nih contohnya. Nah, misalkan pada musim panen katanya ya dihasilkan 2 keranjang buah. Jadi ceritanya ada seseorang nih yang punya kebun buah jambu. Nah, di sini ya diceritakannya. Jadi dia punya kebun buah jambu, terus ketika panen dia menghasilkan 2 keranjang. Nah, keranjang yang satu isinya 1.750 jambu. Keranjang yang dua isinya 1.850. Nah, kalau misalkan 2 keranjang ini disatukan, berarti jumlah buahnya jadi berapa? Nah, itu adalah salah satu aplikasinya ya, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa kerjakan seperti ini ya. Keranjang satunya 1.750, keranjang duanya 1.850. Nah, kita jumlahkan sehingga hasilnya 0 tambah 0, 0 ya. 5 tambah 5, 10. Sehingga yang ditulis di sini 0-nya, betul ya. Satunya kita simpan di atas. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 7, 8 ya. 8 tambah 8, 16 ya. Satunya simpan di atas lagi. 1 tambah 1 tambah 1, 3 ya. Sehingga jumlahnya adalah 3.600 buah ya ketika 2 keranjang itu disatukan ya. Nah, soal ini ada di halaman berapa, Pak? Ada di halaman ya, anak-anak bisa lihat soal tersebut di halaman 74 ya di buku paket tematik. Ya, baik, kita coba lanjutkan yang B ya. Anak-anak boleh sambil mengerjakan di rumah ya tentunya ya. Jadi sambil Bapak jelaskan, anak-anak sambil mengerjakan di rumah supaya bisa lebih ngerti. Nah, yang B itu, nah katanya Pak Komar dia mau menjual buah semangka hasil panen dari kebunnya. Nah, kebun Pak Komar itu menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama menghasilkan jadi truk pertama dia bisa memuat 1.200 buah semangka dan truk yang kedua dia memuat 1.800 buah semangka. Nah, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ini kita sama ya jumlahkan. Truk pertama 1.200, truk yang kedua 1.800. Nah, sehingga dijumlahkan maka hasilnya 0 tambah 0,
0 ya, kemudian 0 ditambah 0, di sini juga 0, 2 tambah 8, 10. Nah, sehingga yang ditulis di sini 0-nya ya, satunya kita tulis di atas, kemudian kita jumlahkan semuanya, 1 tambah 1 tambah 1, nah, jadi 3.000 ya, sehingga hasil panennya Pak Komar totalnya semuanya adalah 3.000 buah ya. Nah, itu adalah contoh aplikasi penggunaan penjumlahan di kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan kalau anak-anak lagi jajan di Mas Yadi ya. Mas Yadi, aku beli permen sama es misalkan. Jadi berapa? Nah, harga esnya berapa? Kemudian harga permennya berapa dijumlahkan. Nah, segitulah jumlah yang harus kita bayarkan ke Mas Yadi. Ya, itu adalah contohnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan. Jadi, temannya penjumlahan ada pengurangan. Nah, pengurangan itu sama ada dua teknik ya. Ada teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan. Jadi, kalau tanpa teknik menyimpan ini sama ya dengan penjumlahan. Jadi, kita tinggal kurangkan saja ya. Nggak perlu ada minjem-minjem, jadi lebih gampang. Contohnya, anak-anak bisa lihat di halaman 89 ya. Nah, kita punya 5.478 dikurangi 1.254 ya. Ini kita kurangi set. Nah, 8 kurangi 4 berapa? 8 kurangi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. 7 kurangi 5, nah, 7 kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hilangkan. Nah, tinggal 2 ya. Kemudian 4 kurangi 2. Nah, 4 kurangi 2. Susah gini aja. Jadi tinggal 2 ya, dan 5 dikurangi 1 ya, jadi tinggal 4. Nah, ini nggak perlu minjem-minjem, jadi gampang ya. 4.224 ya hasilnya. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu dengan teknik menyimpan ya. Meminjam. Aduh, Bapak ingatnya penjumlahan terus ya. Jadi ada yang dengan teknik meminjam dan juga dengan teknik tanpa meminjam ya. Nah, sekarang kita pelajari yang dengan teknik meminjam. Meminjam dari siapa, Pak? Dari tetangganya ya. Tetangga siapa? Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada angka 4.249 dikurangi 1.926 ya. Nah, 9 kurangi 6 itu kan bisa langsung ya, 3. Kemudian 4 kurangi 2 juga sama bisa langsung. Nah, sekarang 2 kurangi 9. 2 kurangi 9. Atau kurang ya, ininya aja cuma 2. Nah, sisanya dapat dari mana? Nah, dia harus minjem dari tetangganya. Nah, kita coba pelajari ya. 4.249 dikurangi 1.926. Nah, ini kan tadi sudah ya, 3, 2. Nah, 2, nah 2 ini dia kan kurang ya kalau dikurangi 9. Nanti berarti masih dia harus pinjem berapa lagi itu supaya ketutupan ya. Nah, sehingga 2 ini harus pinjem di tetangganya. Tetangganya siapa? Yang sebelah kiri ya, yang ribuan yaitu 4. Sehingga nanti, nah karena dia minjem 4-nya kita coret. Kenapa dicoret, Pak? Karena nanti karena dia dipinjem, pasti dia nilainya bukan 4 lagi, tapi nah dipinjem 1. Nah, dipinjem 1 sehingga 2 ini jadi 12 ya, jadi dipinjem 10. 10-nya ditambahin 2 jadi 12. Nah, karena 4-nya tadi dipinjem 1, sehingga dia jadi tinggal 3, betul. Nah, sekarang 12 kurangi 9 berapa? 3 ya. Kemudian 3 kurangi 1, 2 ya. 2.323 ya. Jadi seperti itu caranya ya anak-anak. Jadi dia minjem ke tetangga yang di sebelah kirinya. Pak, bisa nggak minjem yang dari sebelah kanannya? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena nilai tetangga yang sebelah kanan itu lebih kecil daripada miliknya. Yang ini kan ratusan. Masa dia minjem ke puluhan? Dia nggak punya akunnya. Kayak misalkan lagi jajan di warung, terus uang kita kurang. Masa kita mau minjem sama orang yang nggak punya gitu ya, sama yang uangnya lebih sedikit daripada kita? Kan nggak mungkin ya. Nah, sehingga dia harus minjem ke yang sebelah kiri yang nilainya lebih besar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa kerjakan juga ya dengan aturan nilai tempat ya. Tapi
Ya memang seperti ini ya, sama kayak penjumlahan mirip ya. Tadi kita punya 49 ya. Ini 4, 2, ini 4. Kemudian ini ada 9 ya, kotak-kotak kecil. Dikurangi 1926 ya. Nah, ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, tadi seperti ini ya, anak-anak lihat. Nah, dikurangi dengan yang ini ya. Jadi yang 4249 dikurangi 1926. Nah, oke, ini kan tadi kita bisa langsung ya. Nah, kita tulis ulang dulu. Set. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini kan 2. Sehingga dia minjem 1000 dari sini ya. Nah, sehingga nanti jadi dia setiap satu ini dia dianggap ada 10 ratus. Ya, 1000 itu adalah 10 dari 100 ya. Sehingga dia minjem 1000 ke sini. Nah, sehingga di sininya jadi ininya 2, dia ngambil 10 ya. Sehingga jadi 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Di sininya hilang 1 kan udah dipinjem ke sini ke ratusan ya. Jadi 1 ribuan itu sama dengan 10 ratusan ya. Nah, sehingga yang ini yang sudah tadi dia hasil minjem kita kurangi. Nah, ini kan tadi sudah ya. Ini dikurangi tadi dikurangi berapa? 9 dikurangi 6 ya, 3. Kemudian ini 4 dikurangi 2, 2. Nah, kemudian ini tadi 12 dikurangi 9. Nah, ini yang 9-nya hilang. Set. Nah, ya. Kemudian ini 3-nya dikurangi 1 hilang ya. Sehingga hasilnya adalah 2323 ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, 2323 ya. Pak, kok ini tiba-tiba disilang sih? Nah, kan ini tadi 3 dikurangi 1 ya. Nah, 3 dikurangi 1 sehingga sisa 2. Sehingga hasilnya adalah 2323. Nah, ya. Supaya anak-anak lebih paham, silakan kerjakan soal yang ada di halaman 89 dan 92. Soal yang ada di halaman 89 itu adalah soal pengurangan tanpa teknik meminjam. Yang halaman 92 nah, itu menggunakan teknik meminjam. Silakan anak-anak kerjakan. Boleh langsung di bukunya atau di buku tulis tematik ya, buat yang belum ngambil atau yang belum punya buku tematiknya ya. Seperti biasa, kalau sudah dikirimkan ke Bapak, nanti Bapak periksa ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena Bapak yakin anak-anak pasti sudah menerapkan ini ya di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran 4 dan 5 ya dari subtema 2 tema 1. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.